Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya namanya Nanti Zafira dengan NIM 24650017. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis, di mana dengan dosen pengampu saya Bapak Muhammad Arif Suryawan, Sarjana Teknik, Magister Teknik, di mana dikarenakan saya berNIM ganjil. Jadi tugasnya itu mencari artikel di internet tentang data spasial dan data non-spasial atau atribut. Nah, jadi di sini saya sudah mendapatkan satu artikel di mana dengan alamat fmi-sef.com/blog 2021/10/non-spatial data difference fm. Jadi dalam artikel ini dia menjelaskan tentang apa sih itu data spasial dan data non-spasial. Jadi data spasial atau dikenal juga sebagai data geospasial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan data apapun yang terkait dengan atau berisi informasi lokasi tertentu yang ada di permukaan bumi. Ini mencakup koordinat geografis, bentuk data lokasi, dan bentuk data lokasi lainnya. Dan sedangkan data non-spasial itu adalah data yang tidak bergantung pada lokasi geografis. Kedua jenis data ini dapat hadir dalam berbagai format. Nah, data spasial ini terdapat jenisnya. Data spasial juga itu berisi lebih dari sekedar informasi spesifik lokasi. Jenis data spasial itu yang pertama yaitu data vektor, di mana data vektor ini digunakan untuk merepresentasikan fitur geografis menggunakan titik, garis, dan poligon. Kemudian yang kedua yaitu data raster. Data raster ini direpresentasikan sebagai kisi piksel. Setiap piksel dalam data raster itu memiliki nilai seperti warna sel, ketinggian, atau nilai suhu. Raster dapat merepresentasikan gambar atau bentuk data kontinu lainnya, seperti model elevasi digital atau DIM atau citra ortofo yang diambil dari satelit atau perangkat udara lainnya. Nah, ini kita dapat lihat bentuk dari data vektor, dia itu berupa titik, garis, ataupun seperti gambar benua. Kemudian kalau data raster itu dia itu berbentuk piksel yang bisa menggambarkan suhu, warna sel atau ketinggian. Kemudian istilah dalam komponen data spasial. Yang pertama yaitu sistem koordinat geografis, di mana digunakan untuk mengidentifikasi lokasi tepat di permukaan bumi. Digunakan sistem koordinat geografis. Dalam geografi, sumbu-sumbu tersebut digunakan garis lintang, garis horizontal yang membentang dari timur ke barat sejajar dengan khatulistiwa, dan garis bujur, yaitu garis vertikal yang membentang dari utara ke selatan menghubungkan kutub. Dan setiap sumbu mewakili sudut orientasi garis tersebut terhadap pusat bumi, sehingga satuannya diukur dalam derajat seperti pada gambar. Kemudian geografis atau geocoding. Nah, dan geocoding. Maksud saya geografis dan geocoding. Geografis dan geocoding ini berbeda, namun keduanya itu merupakan proses yang serupa. Keduanya melibatkan penyesuaian data dengan koordinat sesuai di dunia nyata. Georeferensi adalah proses pemberian koordinat pada vektor atau raster sehingga dapat diorientasikan sebagai akurat pada model permukaan bumi. Data yang digunakan dalam geocoding adalah alamat, deskripsi lokasi, kota, negara, dan lain-lain. Setiap lokasi diberi koordinat referensi untuk lokasi tersebut di permukaan bumi. Kemudian atribut. Atribut adalah informasi tambahan apapun yang menjelaskan fitur dalam data disebut sebagai atribut. Misalnya Anda memiliki peta yang menampilkan bangunan dalam pusat wilayah. Setiap
bangunan selain lokasinya memiliki atribut tambahan seperti jenis pengguna, perumahan, bisnis, pemerintah, dan lain-lain, jumlah lantai dan sebagainya. Sebenarnya atribut ini seperti yang kemarin dosen saya jelaskan itu, atribut ini sudah masuk di data non-spasial, tapi dalam artikel ini atribut itu dia masuk dalam istilah atau komponen data spasial. Sebenarnya memang sih komponen dari data spasial, tapi untuk lebih jelasnya atribut ini masuknya di data non spasial. Kemudian data lidar dan data 3 dimensi. Selain data raster dan vektor terdapat juga data lidar yang dikenal sebagai point cloud, di mana point cloud dan data 3 dimensi. Data lidar ini dikumpulkan dari berbagai titik mengukur waktu pantulan cahaya laser. Hal ini menunjukkan jarak dan akhirnya posisi 3 dimensi seperti pada gambar. Data lidar hal ini menunjukkan jarak. Data 3 dimensi ini mencakup evaluasi atau kedalaman. Meskipun kompleks, data ini kaya akan informasi. Data 3 dimensi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan permukaan bumi atau pergerakan lempeng bumi. Kemudian CA atau BIM, format CDA atau Computer Aided Design, dan BIM atau Building Information Model merupakan mencakup banyak elemen spasial dan sering digunakan dalam bidang arsitektur, teknik, dan konstruksi. Nah, sekarang kita bahas data non-spasial. Data non-spasial ini sederhananya adalah data yang berisi apa dan bukan, dimana seperti yang disebutkan di atas tadi, data ini tidak bergantung pada lokasi geografis. Suatu atribut dapat berisi data spasial dan non-spasial. Data non-spasial dapat membantu menempatkan data spasial dalam konteks yang lebih luas. Ini adalah data karakteristik. Contohnya seperti tinggi badan seseorang. Data ini tidak ada hubungannya dengan lokasi mereka. Perbedaan struktur ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, data spasial itu terdapat data raster, vektor, point line, kemudian poligon. Sedangkan data non spasial itu hierarki data struktur, network data struktur, dan relational data struktur. Jadi dalam artikel ini dijelaskan bahwa data spasial dan data non spasial itu merupakan dua hal yang berbeda. Data spasial itu digunakan itu untuk menggambarkan suatu data yang berkaitan dengan informasi lokasi geografis. Sedangkan data non spasial itu dia itu tidak bergantung pada lokasi geografis, tapi di dalam data spasial di dalam data spasial itu di dalam data non spasial itu data spasial ini dapat membantu data non spasial ini dapat membantu data spasial untuk lebih jelasnya lagi tentang suatu lokasi atau koordinat dalam peta seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang artikel yang saya dapatkan di Google tentang data spasial dan data non spasial. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.